Halo teman-teman Banyumas Lover, kembali lagi kita di studio Kejawar KM1 Banyumas. Kali ini saya kedatangan tamu spesial khusus jauh-jauh dari pusat ya kan. Sekarang lagi musim dekingan pusat ya. Saya juga bawa dekingan pusat asli nih. Ada Prof Rizal Damanik nih teman-teman. Jauh-jauh dari Jakarta ya Prof. Berapa jam tadi perjalanan Prof? Alhamdulillah dari Jakarta 1 jam naik ke pesawat, kemudian 2 jam. Ya lebih sedikit. Naik kendaraan. Naik kendaraan dari Jogja ke Banyumas. Jadinya deket dong pas saya pusat ke sini kan hanya 3 jam. Iya, hanya 3 jam. Kayaknya harus sering-sering deh Prof ke sini. Rasa-rasanya saya bakal sering ke sini Iya, karena nyaman nih di sini. Alhamdulillah. Wah, kita sangat senang dan grogi sebenarnya kedatangan dari pagi kita sudah. Wah, nanti bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah akhirnya bisa berjumpa dengan Prof Rizal secara live. Kalau saya baru pernah ini, biasanya kita tatap layar, saya menatap dari layar, akhirnya bisa berjumpa. Nah, Prof, ini berketepatan nih kita lagi mengadakan pelatihan PKP, pelatihan kepemimpinan pengawas nih, Prof. Ini kalau boleh nih, Prof, sedikit nih. Kenapa sih BKKBN mengadakan pelatihan kepemimpinan pengawas? Iya, satu pertanyaan yang bagus sekali saya kira ya. Kalau bisa ini kan semua sumber daya yang dimiliki oleh BKKBN itu memiliki kompetensi dari berbagai aspek. Ya, salah satunya adalah kepemimpinan di bidang pengawasan ya. Karena pengawasan ini kan sangat erat kaitannya dengan kualitas ya. Apakah kualitas pelayanan kita itu sudah mencapai kualitas yang terbaik atau tidak, ini kan perlu diawasi, ada satu pengawasan ya terhadap mutu daripada pelayanan ataupun servis yang diberikan oleh BKKBN. Nah, untuk memperoleh satu kualitas pelayanan yang baik tentunya sumber daya manusia yang dimiliki oleh BKKBN ini harus mengetahui teorinya, kemudian juga teknik-tekniknya dan juga tipsnya bagaimana untuk menjamin satu kualitas daripada pelayanan yang akan dilakukan oleh BKKBN. BKKBN itu kan banyak memberikan pelayanan ya kepada masyarakat ya. Jadi oleh karena itu cara untuk mempromosikannya, mengkomunikasikannya dalam satu komunitas yang beragam, nah tentunya ini membutuhkan ya pendidikan, latihan terkait dengan hal tersebut. Jadi disinilah saya kira dalam kapasitas sebagai deputi yang mengurusi bidang pelatihan ya, salah satunya ini membuat pelatihan kepemimpinan di bidang pengawasan itu. Berarti ini juga termasuk dalam rangka meningkatkan kompetensi ya Prof ya? Betul. Ya, karena itu tadi ya dengan mendapatkan pelatihan seperti ini, jadi kemampuan SDM ini juga semakin meningkat begitu ya terhadap kebutuhan masyarakat yang sekarang ini kan tentunya semakin dinamis ya, banyak juga bisa dibanding-bandingkan ya, karena di lapangan kan kalau kita lihat realitanya sekarang yang menentukan itu sebetulnya hanya pelayanan. Iya. Ya, saya kasih contoh misalnya jasa perbankan, ya kantor bank-bank. Iya. Ini kalau kita berbicara tentang mau nabung di mana, iya. Ini kan interest rate-nya itu sama. Ya, antar satu bank A sampai bank M misalnya, iya. itu sama iya, semuanya betul, sekitar 2%, nggak ada yang kayak berapa 10 tahun yang lalu di sini bank A 2%, di sini 4% gitu. Jadi orang mau berbondong-bondong ke yang lebih tinggi ya. Itu hukum namanya kayak begitu ya. Karena apa, interest rate-nya itu tinggi. Sekarang ini bagaimana bank itu semua sama. Itu hanya misalnya ini saya pastinya berapa ya, apakah 1% atau 2% gitu. Nah,
yang membuat konsumen mau ke bank C bukan ke bank L Iya. itu servis. Iya betul Ya, Prof. pelayanan Setuju. gitu loh. Nah, kalau udah berbicara pelayanan itu kan banyak faktor, banyak Iya. aspek, mulai dari petugasnya, kemudian juga suasananya, even sampai warna ruangan juga ikut mempengaruhi gitu Iya, loh. iya. Nah, jadi di sini letaknya bagaimana pentingnya satu petugas yang memonitor tentang pengawasan itu tadi. Oke. Baik, berarti kita sebagai ASN BKKBN harus tetap semangat buat meningkatkan kompetensi karena kita harus melayani ya Prof. Nah, terkait dengan peningkatan kompetensi nih Pas, boleh dong Prof bagi-bagi motivasinya biar kita para ASN terutama di BKKBN itu termotivasi untuk terus bisa meningkatkan kompetensinya biar semakin nggak tersaingi gitu lah. Ya, ini juga satu hal yang tadi nggak sengaja atau kayak gimana kita bicarakan di dalam perjalanan dari Kulon Progo Wah. menuju sini gitu sama teman-teman di kendaraan ya. Bagaimana begitu loh ya supaya ini terpacu untuk terus meningkatkan. Jadi begini kita melihatnya. Yang pertama memang kita harus punya satu rasa kebanggaan gitu ya Rasa atas kebanggaan. apa yang akan kita lakukan, atas apa profesi yang sedang kita emban. Ini satu nih. Gitu kita harus bangga gitu loh. Kalau kita sudah tidak bangga nanti nggak happy. Ya, dan ini modal utama nih, bangga menjadi ASN BKKBN, kemudian ya happy, Senang. ya, senang gitu loh. Kita jangan berharap yang gimana ya, mestinya kan semuanya tahu gitu ya kalau sebagai ASN itu paketnya gimana gitu. Iya, Gitu. iya. Jadi jangan dibanding-bandingkan dengan paket yang lain yang tidak apple to apple gitu loh ya kan. Kalau misalnya kalau di swasta kan segini gitu. Iya, Enggak, ya, itu dulu tuh gitu. Harus bangga. Sehingga apapun orang bilang kita tetap bangga gitu loh. Nah, kemudian yang kedua juga sesudah itu tentunya kita harus terus mengasah, memotivasi diri kita gitu loh ya. Misalnya gitu ya, kalau dalam satu perwakilan itu kan atau dalam satu institusi kita ada bidang-bidangnya nih ya, ada bidang pengendalian penduduk, ada bidang keluarga berencana, ada latbang, ada admin begitu loh. Nah, kalau tadi kita sudah bangga menjadi itu, kita tuh harus ingin tahu semuanya. Oh, Ya, ingin tahu apa sih, karena bahasa saya itu bau dan wanginya bidang itu berbeda satu sama lain. Gitu. Core bisnisnya di Dalduk berbeda dengan core bisnisnya di admin misalnya. Admin tuh harus lebih banyak menekankan kepada sosialisasi, komunikasi misalnya. Tapi kalau misalnya tadi contoh Dalduk begitu ya, pengendalian penduduk ya, itu lebih banyak kepada kajian-kajian, skenario-skenario. Nah, supaya kita ini memiliki wawasan yang komprehensif begitu ya. Nah, ini semua harus dijalani dengan modal utama tadi. Ya, bangga dan happy gitu loh ya. Dan itu semua bangga dan happy itu hanya ada di diri kita. Ya, dengan mengatakan begini bukan artinya tidak ada masalah, pasti ada masalah. Tapi bagaimana dalam diri kita itu menyenangkan hati gitu loh, mencoba mencintai gitu loh ya. Bukankah di awal dulu, waktu tes dulu kan udah semangat banget tuh Mas. ngarep.com. Ngarep banget. Ngarep.com gitu loh, ingin supaya jadi gitu. Yuk berdoa ya. Semuanya pada berdoa, mudah-mudahan tesnya dari sekian banyak masuk gitu. Iya betul sekali. Nah, jadi kan juga ini ada imbalan-imbalannya gitu ya. Ada imbalan-imbalan berupa apa? Jenjang karir misalnya kayak begitu. Ya memang begitu kebijakannya gitu loh ya. Jadi ada kenaikan jenjang dari misalnya level 4, level 3, level 2 sampai level 1. Dan ini ya yang membuat semangat itu kita harus bercita-cita tinggi. Jangan udah cukup puas, saya udah level 4 udah masuk keterima ya alhamdulillah misalnya kayak begitu ya toh. Tapi tidak, kita harus lebih terpacu lagi 4, 3, 2. Nah, untuk itu kita harus melihat di sekitar kita tuh gimana kok dia bisa ya dari 3 itu bisa naik ke 2 gitu loh ya. Karena itu harus ditanyakan, kok saya nggak bisa gitu loh. Apa saya nggak bisa? Padahal kan semua haknya sama. Betul Mas. Gitu? Ya. Jadi peluangnya sama, ada cuman hanya masalah ini mau atau tidak gitu loh. Ya kan, jadi ada orang yang terseret-seret. Kalau saya kan melihatnya begini ya.
Kalau misalnya harus ditempatkan di daerah yang berbeda gitu ya. Memang nggak mudah. Memang nggak mudah. Tapi kan kalau kita imbangi, kapan lagi nih Kesempatan ini ya. kesempatan ini. Iya. Misalnya ditempatkan di Papua. Iya. Kapan nih Raja Ampat misalnya kayak begitu. Iya betul. Gitu. Iya. Hah? Iya. Selama ini nggak pernah, jadi itu hanya satu contoh aja untuk memotivasi misalnya seperti itu. Wah, terima kasih Prof untuk motivasinya. Jadi saya jadi ingat lagi di waktu semangatnya jadi CPNS ya. Luar betul, biasa. Baik Banyumas, teman-teman Banyumas lover nih. Kata Prof tadi sudah diberi motivasi, kita tuh makanya harus semangat untuk ikut diklat nih. Diklat apapun harus ikut semangat karena biar nanti pelayanan publik kita terutama SNBKKBN tambah lebih bagus. Nah, Prof Rizal nih mumpung di Banyumas nih Prof. Boleh nih Prof ajak-ajak dong teman-teman Banyumas lover biar nontonin podcast kita gitu loh Prof, biar rame gitu. Gubrak banget dari ya. Iya. Alhamdulillah kita. Mumpung dagingin pusat Prof. Iya bener nih ya toh. Naikin lagi dong teman-teman tolong. Iya, oke sip. Oh ya ini ya. Jadi oke, para pemirsa semua di mana Anda bisa mendengar suara kami di sini, para Banyumas lovers, jangan lupa untuk saksikan podcast UPT Balai Diklat KKB Banyumas setiap hari Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Terima kasih Prof Rizal untuk waktu dan kesempatannya, dan terima kasih untuk teman-teman